Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan perjanjian kepada kita. Kita memiliki Allah dalam ikatan janji sehingga kita hubungannya bukan hubungan antara pencipta dan ciptaan lagi, tetapi antara Bapa dan anak. Dan kita bersyukur karena semua itu ada di dalam perjanjian. Kita bisa menikmati isi perjanjian itu karena semua firman yang disampaikan oleh Bapa tertuang di dalam perjanjian itu. Dan kita bisa memanggil Bapa karena Yesus sudah berkorban untuk kita, darahnya telah menyucikan kita, telah menebus kita sehingga kita memiliki Roh Kristus. Dan ketika Roh Kristus ada di dalam kita, maka kita dilayakkan untuk memanggil Allah sebagai Bapa kita. Itu sebabnya hubungan kita dengan Allah adalah hubungan antara Bapa dan anak. Sehingga kita kapanpun kita datang kepada Bapa, maka kita bisa menjumpainya dan Bapa akan merespon. Karena ketika Bapa melihat kita, Bapa melihat Kristus ada di dalam kita. Sehingga kita itu memiliki roh seorang anak. Kita adalah anak-anak Allah yang percaya kepada Kristus. Sehingga kepercayaan kita sama seperti Abraham percaya, kepercayaan kita diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Dia Allah kita yang luar biasa. Nah, perjanjian kita dengan Bapa di sorga itu sangat sah, sangat resmi, sangat legal. Artinya isinya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan karena perjanjian ini dimeteraikan. Bukan dimeteraikan dengan meterai 10.000. Tetapi dimeteraikan dengan darah anak domba Allah. Dengan darah Yesus Kristus sendiri. Dimeteraikan perjanjian itu. Sehingga kita memiliki perjanjian. Dan kita bersyukur karena kita keturunan Abraham. Sehingga kita mewarisi perjanjian antara Bapa dengan Abraham. Kita mewarisi semua janji-janji Tuhan. Semua firman yang telah diberikan kepada Abraham. Kita mewarisinya. Dan di samping itu, di samping kita memiliki warisan, kita menerima warisan yang berasal dari Abraham. Kita juga dibuat perjanjian tersendiri. Tuhan membuat perjanjian tersendiri dengan kita. Sehingga apa yang Tuhan mau dari hidup kita, Tuhan akan memakai kita sesuai dengan yang telah ditetapkannya. Di samping itu, kalau kita memiliki Bapa rohani, perjanjian Bapa di sorga dengan Bapa rohani kita, itu kita warisi juga. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita imajinasikan betapa banyaknya warisan yang Bapa berikan kepada kita. Dia Allah kita yang sempurna. Sehingga kalau dia mewariskan, dia memberikan warisan kepada kita. Maka warisan itu warisan yang sempurna juga. Betapa banyaknya warisan yang kita terima. Yang jadi masalah seringkali kita berkata, tapi kok saya belum pernah menerima warisan itu? Kok saya belum pernah menerima? Karena apa saudara? Perjanjian itu selalu dua belah pihak. Minimal dua belah pihak. Nah yang harus diketahui, bagian kita adalah percaya. Ya, percaya dan melaksanakan firman. Percaya dan melaksanakan perjanjian itu. Bagian percaya, kita semua harus percaya, itu sudah jelas. Sebagai orang percaya, kita harus percaya. Lalu bagian yang kedua yang harus kita lakukan adalah sunat. Nah ini yang seringkali kita tidak lakukan. Ya, sehingga firman yang seharusnya yang sudah ada di kita digenapi dalam hidup kita, tetapi kita tidak menikmati penggenapannya. Sehingga warisan yang begitu banyak, ini bukannya hilang dari kita, tetapi seperti belum dicairkan. Kenapa? Karena usia kita. Kalau di dalam lahiria, hanya orang yang sudah dewasa, usia 21 tahun baru bisa menerima pencairan dari warisan. Selama belum usia dewasa, maka warisan itu ditahan di salah satu wali atau di dalam kuasa hukum sehingga pewaris yang memiliki hak waris itu hanya menerima bulanan saja.
Nah, kalau mau menerima semua warisan, usianya harus dewasa. Nah, saudara tahu dewasanya dari mana? Saudara sudah disunat. Disunat dalam arti kata bukan sunat secara lahiriah tetapi sunat secara rohani. Sunat secara rohani itu sunat di dalam hati. Maksudnya apa? Keinginan hatimu, kehendakmu, semua yang ada di dalam hatimu yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa di sorga itu harus disunat. Ketika engkau melakukan itu, maka itu menunjukkan engkau sudah semakin dewasa. Dan ketika engkau dewasa, maka warisan itu akan dicairkan sepenuhnya untuk engkau, ya, untuk saudara, karena Tuhan tidak pernah melanggar perjanjian. Tuhan tidak pernah membatalkan perjanjian. Tuhan selalu menepati janjinya itu. Dan Dia Allah kita yang luar biasa. Jadi kita tahu sekarang bahwa perjanjian yang diberikan Tuhan kepada kita itu untuk keuntungan kita. Ya, bukan keuntungan Bapa di sorga. Karena Bapa di sorga mau ada perjanjian atau tidak itu tetap pencipta, tetap Bapa di sorga, tetap yang memiliki kerajaan sorga. Sedangkan kita, kalau kita tidak diangkat menjadi anak, kalau kita tidak diadopsi menjadi anak-anak kerajaan, kita tidak akan menerima apapun yang ada di dalam kerajaan sorga itu. Jadi kalau perjanjian ini dibuat berarti keuntungannya 100% untuk kita. Ya, saudara belum pernah melihat satu perjanjian ketika ditulis di pasal pembagian laba atau pembagian hasil. Tidak pernah ditulis 100% untuk kita. Tidak pernah. Pasti ada untuk kita berapa persen. Untuk yang pemiliknya berapa persen. Tetapi kali ini Tuhan memberikan 100% dari penggenapan janji, dari penggenapan firman itu untuk kita. Abraham menerima warisannya. Abraham menerima, walaupun sepertinya tidak mungkin, tetapi Ishak lahir. Ishak dihadirkan ke dunia ini. Dan Tuhan berkata, perjanjian Tuhan hanya kepada Ishak, bukan kepada yang lain. Bukan kepada anak-anak yang lain yang dimiliki oleh Abraham. Tetapi perjanjian Tuhan diteruskan hanya kepada Ishak. Karena Ishak adalah anak perjanjian. Dengan saudara, ketika kita ditebus oleh darah Yesus, kita menjadi anak perjanjian. Karena kita anak perjanjian, kita berhak mewarisi warisan yang telah diberikan Tuhan kepada Abraham. Kita keturunan Abraham bukan karena kita suku Yahudi, bukan karena kita rasnya apa, sukunya apa, bukan karena itu, tetapi karena kita beriman. Karena Abraham adalah bapa orang beriman. Jadi ketika kita beriman, kita adalah anak-anaknya. Karena kita anak-anaknya, kita keturunannya, artinya kita berhak mewarisi semua janji Tuhan kepada Abraham. Yang diturunkan kepada keturunannya itu termasuk kita. Jadi semua janji Tuhan kepada Abraham, saudara lihat lagi di Alkitabmu sejak Kejadian 12. Karena itu waktu Tuhan memanggil Abraham, ada janji-janji Tuhan kepada Abraham. Dan untuk selanjutnya di dalam pasal 17, ada janji-janji Tuhan kepada Abraham. Nah, kalau saudara tahu, kalau saudara mau menerima warisan, saudara harus tahu warisannya apa. Ya, sehingga saudara bisa mengejar warisan itu. Ya, kalau saudara tahu bapak saudara secara lahiriah adalah orang yang kaya raya, engkau akan mengejar warisannya. Ya. Nah, Bapa di sorga itu kekayaannya tidak bisa dihitung. Ya, tidak terhingga, sehingga kita bisa menerimanya. Berapapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita bisa menerimanya. Hanya masalahnya apakah usia kita sudah dewasa. Ya, sunatlah segala keinginanmu, maka Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu dan akan membuat semua firman yang telah diberikan kepadamu itu digenapi.
Sama seperti Abraham pada akhirnya dia menerima janji Tuhan, penggenapan firman. Ya, Ishak dilahirkan. Mustahil. Abraham sudah mati pucuk, Sarah sudah mati haid. Mustahil. Secara laporan kedokteran. Jadi ini secara alami dan secara ilmiah, Abraham dan Sarah tidak mungkin memiliki anak. Tetapi satu hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kita bukan secara alami dan secara ilmiah, tetapi kita secara ilahi. Secara ilahi yang tidak mungkin terjadi dalam hidup kita akan terjadi. Secara ilahi yang mustahil dalam hidup kita akan terjadi dalam hidup kita. Karena Allah kita sanggup melakukan segala hal yang mustahil. Nah, beberapa hal yang saudara harus mengerti. Ya, karena di dalam perjanjian itu ada rancangan dan ada jalan dan ada waktu. Soal waktu itu waktunya Tuhan, karena Tuhan pencipta waktu. Ya, di dalam waktunya Tuhan pasti memberikan tepat pada waktunya. Ya. Nah, yang saya mau sampaikan kepada saudara sekarang tentang rancangan dan jalan, supaya saudara bisa mengerti rancangan dan jalan ini apa yang harus kita lakukan. Yesaya 55, kita baca dulu Yesaya 55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Tulis poinnya, yang pertama sadari sepenuhnya. Karena terkadang kita nggak menyadari. Sadari sepenuhnya bahwa rancangan kita dan rancangan Tuhan sangat berbeda. Jadi sadari sepenuhnya rancangan kita dan rancangan Tuhan sangat berbeda. Sebagus apapun rancangan kita tetap berbeda. Ya. Jadi mau bagusnya seperti apa tetap berbeda. Karena apa? Yeremia 29 ayat 11 berkata, Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan untuk kita. Ya, mengenai kita. Nah, rancangannya ini adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, perhatikan, rancangan Tuhan selalu rancangan damai sejahtera. Berarti kalau ada kecelakaan, kalau ada hal buruk di dalam hidupmu, itu bukan rancangan Tuhan. Mungkin itu rancangan dirimu sendiri. Kalau engkau hidup di dalam rancangan Tuhan, Tuhan selalu memberikan damai sejahtera. Nah, ini adalah cirinya. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan tidak pernah akan hilang dari hidup kita. Karena ketika kita menerima Yesus Kristus, pada waktunya kita menerima baptisan Roh Kudus juga. Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus juga yang akan membuat kita memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera itu permanen. Nah, rancangan Tuhan punya ciri itu damai sejahtera. Artinya kalau engkau mengikuti rancangan Tuhan, engkau akan damai sejahtera. Nah, seringkali kita itu bertahan dengan rancangan kita karena merasa rancangan kita ini baik, rancangan untuk masa depan kita ini baik gitu, bagus sekali. Padahal kita harus tahu Allah kita adalah Allah yang maha tahu, sedangkan kita banyak tidak tahunya. Yang tahu masa depan adalah Allah, bukan kita. Kita tidak tahu masa depan. Tetapi kalau rancangan kita hilangkan, kita lenyapkan. Kita mengambil rancangan Tuhan. Lalu rancangan Tuhan menjadi rancangan kita. Maka kita tahu masa depan kita. Masa depan kita akan gilang gemilang. Masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan masa depan yang suram. Karena masa depan di dalam Tuhan. Selalu itu yang dinanti-nantikan oleh orang-orang. Ini
yang dinanti-nantikan oleh bangsa-bangsa. Dan sekarang Tuhan mau berikan itu kepada kita. Kalau rancangan Tuhan ada di dalam kita, maka rancangan itu akan membuat kita melangkah di dalam kehidupan sehari demi sehari. Di dalam damai sejahtera. Bukan di dalam keburukan, bukan di dalam kesusahan. Tetapi di dalam damai sejahtera. Lalu ujungnya kita akan mendapatkan masa depan yang penuh dengan harapan. Kita banyak nggak taunya saudara. Jadi sadari sepenuhnya rancangan kita dengan rancangan Tuhan sangat berbeda. Kalau saudara tahu, saudara paham akan hal ini, saudara akan buang jauh-jauh rancanganmu. Kalau kita menerima rancangan Tuhan, itu sama seperti kalau di Alkitab digambarkan orang yang mendapatkan mutiara yang berharga, lalu semuanya dijual untuk dia mendapatkan mutiara yang berharga itu. Jadi buang semua rancanganmu, biarkan rancangan Tuhan yang menjadi rancanganmu. Jadi rancangan Tuhan dan rancangan kita menjadi satu. Ketika menjadi satu, maka rancangan Tuhan akan disebut rancangan kita. Bukan rancangan Tuhan lagi. Karena apa? Sudah menjadi satu. Dibilang rancangan Tuhan boleh karena memang itu rancangan Tuhan. Dibilang rancangan kita, ya boleh juga karena apa? Karena sudah menjadi rancangan kita. Artinya apa? Semua rancangan yang Tuhan berikan kepada kita itu benar-benar menjadi rancangan kita. Jangan pernah mengambil rancangan Tuhan 50%, rancangan kita 50%. Tidak bisa saudara. Karena sesuatu yang ilahi dicampur dengan yang manusiawi tidak akan bisa menyatu. Sama seperti saudara menyatukan minyak dan air, itu tidak akan bisa menyatu. Kalau saudara pokoknya sudah tuang, 50-50, sama beratnya, sama banyaknya. Tapi begitu saudara tuang, saudara akan bisa melihat perbedaan. Yang mana air, yang mana minyak. Ya, tidak bisa disatukan. Rancangan Tuhan jangan diambil setengah-setengah. Kalau engkau terima firman Tuhan, jangan ambil setengah-setengah. Kalau yang bagus untukmu, menurut pikiranmu, bagus untukmu, engkau ambil. Yang tidak bagus untukmu, engkau tidak mau ambil. Di dalam perjanjian, seutuhnya harus dilakukan. Bukan saudara mau menerima penggenapan janji, lalu untuk bagiannya yang sunat itu saudara tidak mau. Nggak bisa. Itu namanya mengambil rancangan Tuhan hanya 50%. Sunatnya tidak mau, tapi berkatnya mau. Tidak bisa, harus semuanya. Kita harus berani menyunat diri kita sendiri. Kita harus berani. Karena sunat itu tidak enak. Itu supaya perlu keberanian. Nah kita harus berani, kita harus tega menyunat diri kita sendiri. Ketika kita tahu, kita menginginkan sesuatu. Tetapi kita tahu Roh Kudus bicara di dalam kita, jangan menginginkan itu. Nah kita harus menyunat keinginan kita itu. Kita jadi tidak mau. Apa yang kita inginkan itu kita tidak mau. Kita mengikuti tuntunan Roh Kudus. Nah ketika kita ikuti tuntunan Roh Kudus, artinya kita berhasil menyunat diri kita sendiri. Kalau kita sudah disunat setiap hari, apa yang tidak sesuai dengan firman, apa yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, kita sunat, maka hanya tinggal masalah waktu. Karena Tuhan yang menentukan waktunya. Akan on time in His time. Maka segala firman akan digenapi. Nah Tuhan akan memperhatikan kita sesuai dengan firman-Nya. Bukan sesuai dengan rancanganmu, tetapi sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan rancangannya. Dan Tuhan melakukannya kepada kita sesuai dengan yang dijanjikannya. Bukan janjimu kepada dirimu sendiri, tetapi janji Tuhan kepadamu. Itu yang akan Tuhan perhatikan, itu yang akan Tuhan lakukan. Jadi sadari sepenuhnya bahwa rancangan kita berbeda, sangat berbeda. Sebaik apapun, ketika engkau punya rancangan, saya nanti mau jadi dokter.
Apakah itu mau Tuhan? Itu yang harus kita ketahui. Itu sebabnya penting untuk kita. Ketika kita terima Yesus, kita tahu kita menerima Roh Kristus. Tetapi ini harus diaktifasi. Roh Kristus harus diaktifasi. Cara mengaktifasinya, di dalam pikiran kita menyadari sepenuhnya bahwa di dalam kita ada Roh Kristus, kita sudah bebas dari kutuk, kita sudah bebas dari hukum maut, kita sudah bebas dari hukum dosa. Tidak ada yang bisa menghentikan langkah-langkah kita di dalam kita mewujudkan agenda Tuhan. Jadi itu harus kita tanamkan kuat-kuat bahwa kita sudah memiliki Roh Kristus. Dan dengan Roh Kristus berarti kita menjadi anak. Dan kita memanggil Allah sebagai Bapa. Bapa tidak pernah meninggalkan anaknya. Anak ini yang suka lari-larian. Ya. Tapi Bapa tidak pernah meninggalkan anaknya. Itu sebabnya kita harus mengerti benar bahwa rancangan kita ini sebagus apapun tidak bisa menandingi rancangan Tuhan. Karena apa? Baca Yeremia pasal yang pertama. Yeremia pasal yang pertama. Mulai ayat yang kelima. Ya, kita mengerti rancangan kita berbeda jauh dengan rancangan Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Jadi saudara, firman Tuhan ini datang kepada Yeremia, tetapi saya percaya firman Tuhan ini datang kepada kita juga. Tuhan berkata kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ini luar biasa saudara. Tuhan kita ini tidak terbatas oleh waktu. Tuhan Maha Tahu, Allah Maha Tahu. Ketika kita mau melakukan firman pada hari ini, kita mau menyenat hidup kita, keinginan kita, hati kita yang tidak sesuai dengan firman, kita sunat pada hari ini. Tetapi di dalam kandungan ibu kita, di masa yang lalu, Tuhan sudah mengetahuinya dan sudah melakukannya dalam hidup kita. Sehingga ketika di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah bentuk kita. Tuhan itu benar-benar Tuhan atas waktu. Saya tidak merasa saudara mengerti apa yang saya ngomong. Kita lakukannya pada hari ini. Ya, kita taatnya pada hari ini. Sebelum-sebelumnya mungkin kita tidak taat. Tetapi Allah yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Tahu mengetahui bahwa kita akan taat pada hari ini. Jadi ketika kita taat hari ini, waktu kita ada di dalam kandungan, kita belum mengerti apa-apa. Tuhan sudah membentuk kita. Apa yang kita lakukan pada hari ini, itu Tuhan sudah lakukan terlebih dahulu sebelum kita lahir. Itu sebabnya dikatakan juga, aku telah mengenal engkau. Ya, jadi Tuhan itu telah mengenal kita sebelum keluar dari kandungan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia menguduskan kita.
Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini, Tuhan mengetahuinya sehingga waktu kita masih di dalam kandungan, Tuhan sudah menguduskannya. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan atas waktu, tidak terbatas oleh waktu. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang, Tuhan sudah melakukannya lebih dulu pada saat kita masih ada di dalam rahim ibu kita. Oh, haleluya. Kita bersyukur untuk Tuhan kita yang luar biasa. Jadi Tuhan sudah membentuk kita sehingga kita bisa jadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Karena dibentuk itu mesti dari rahim. Saudara harus tahu, pembentukan di dalam rahim itu sangat penting. Bagaimana jadinya kita ketika ada di dunia ini, itu ditentukan waktu dalam rahim. Sejak kita masih ada di dalam kandungan ibu kita. Ya, itu sebabnya penting untuk kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Sehingga ketika saudara mengandung, mengandung seorang anak. Anak itu benar-benar sudah dikuduskan sejak dari rahim. Sehingga ketika keluar, dia akan menjadi orang yang diutus oleh Tuhan. Dia menjadi orang yang merepresentasikan Kristus. Lalu Tuhan katakan begini, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Untuk Yeremia, Tuhan telah menetapkan Yeremia menjadi nabi. Dan pada akhirnya Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, bangsa Israel itu dinubuatkan oleh Yeremia. Ya, bahwa mereka akan masuk dalam pembuangan selama 70 tahun. Dan itu terus berlaku sampai zaman Daniel, sampai zaman Ezra, zaman Nehemia. Itu berlaku, saudara. Ya, apa yang dinubuatkan oleh Yeremia terjadi. Padahal Tuhan menetapkannya pada waktu Yeremia itu masih ada di dalam kandungan ibunya. Bayangkan, kita punya Allah yang dahsyat. Saudara, kalau menyadari ini sepenuhnya, saudara akan menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan yang luar biasa itu. Karena Tuhan pasti membuat berhasil semua apa yang engkau lakukan. Karena yang engkau lakukan bukan berdasarkan keinginanmu lagi, tetapi berdasarkan keinginan Tuhan. Lalu, kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-6, Yeremia menjawab, Tuhan, aku tidak pandai bicara, aku masih muda. Jadi firman Tuhan ini datang kepada Yeremia pada waktu Yeremia masih muda. Kalau masih muda, biasanya itu kira-kira usianya antara 15-16 tahun. Biasanya begitu. Nah, saudara perhatikan, firman Tuhan datang kepada Yeremia pada usia, anggap usianya 16 tahun, ya. Kita harus lihat sejarahnya kapan Tuhan bicara kepada Yeremia. Tetapi ini yang saya mau katakan. Firman Tuhan datang kepada Yeremia pada usia Yeremia sudah menginjak usia muda. Tetapi Tuhan sudah melakukannya terlebih dahulu sejak Yeremia masih ada di dalam kandungan ibunya. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dengarlah bahwa engkau sebenarnya sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang diutus oleh Tuhan, untuk menjadi orang yang melakukan agenda kerajaan sorga sejak engkau ada di dalam kandungan ibumu. Tuhan yang Maha Kuasa melakukan itu. Yeremia berkata, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Karena kalau nabi itu tugasnya bicara, menyampaikan isi hati Tuhan kepada umatnya. Dia tidak pandai bicara. Dengar, apapun yang ada di dalam keadaan lahiriah kita, itu tidak bisa menghambat untuk agenda Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Tidak bisa. Yeremia bilang dia tidak bisa bicara, dia tidak pandai bicara. Tidak. Itu bukan sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Jadi ketika Tuhan sudah menetapkan Yeremia menjadi nabi, artinya Yeremia tetap akan bisa bicara. Pada akhirnya Yeremia bisa tuh jadi nabi. Dia tidak pandai bicara, tapi tetap dia nabi. Pada waktu dia menyampaikan nubuatan Tuhan, ya, pada bangsa Israel, 70 tahun akan masuk di dalam pembuangan ke Babel.
Yeremia bisa mengucapkannya. Dan apakah Yeremia mengucapkannya dengan ragu-ragu? Tidak. Dia mengucapkannya dengan keyakinan. Karena itu terjadi. Kalau saudara memperkatakan sesuatu tanpa keyakinan, tidak akan bisa terjadi. Tapi kalau saudara katakan dengan penuh keyakinan, itu terjadi. Ya, karena firman Tuhan, ketika kita percaya, kalau percaya artinya kita bicara, kita perkatakan dengan penuh keyakinan. Pada saat kita katakan dengan keyakinan, itu akan terjadi. Ya, jadi Tuhan berkata, jangan katakan aku ini masih muda. Oh, saudara sekarang usianya masih muda. Dan dengar, saudara yang usianya sudah senior pun, di mata Tuhan engkau masih muda. Karena Tuhan berada di dalam kekekalan. Kalau usiamu baru 50, 60, 70, itu masih muda. Dibandingkan dengan Metusalah yang umurnya sampai 969. Jadi masih muda. Di mata Tuhan saudara masih muda. Kenapa Tuhan bisa melihat kita masih muda? Kalau firman ada di dalam kita dan kita melakukan firman Tuhan, kita mau berdoa. Ini semua organ-organ tubuh kita akan seperti membuat kita menjadi muda lagi. Di mata Tuhan kita tetap muda, kita tetap energik. Ya, Tuhan akan membuat kita tetap energik berapapun usia kita. Ya, jadi jangan berkata, Tuhan aku ini senior. Kalau Yeremia bilang, Tuhan aku masih muda. Jadi di mata Tuhan, usia bukan masalah. Kaleb usianya sudah 80 tahun, tapi dia tetap masih bisa mengambil janji Tuhan. Dia tetap bisa meraih firman yang sudah diberikan kepadanya. Dan dia menerima penggenapannya. Jadi jangan katakan soal usia kepada Tuhan. Karena Tuhan berada di dalam kekekalan. Ya. Yeremia berkata, saya masih muda. Nah, Tuhan bilang, jangan bilang masih muda. Ya, karena Tuhan lanjutkan, kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Nah, kata haruslah engkau pergi, bukan Yeremia lakukan dengan terpaksa. Tetapi begini, kalau Tuhan sudah mengutus kita pergi, kita tidak akan takut karena Tuhan akan menyertai kita. Kalau Tuhan yang mengutus kita, kita harus pergi. Karena tempat di mana kita tidak pergi, padahal Tuhan minta kita pergi, tempat itu artinya tidak ada Tuhan di situ. Ketika kita pergi, Tuhan menyertai kita. Maksudnya kalau kita tidak pergi, bukan Tuhannya tidak ada. Tetapi Tuhan tidak menginginkan kita berada di situ. Kita harus berada di tempat di mana Tuhan mau berada. Ketika kita berada di tempat di mana Tuhan mau kita berada, maka kita akan melihat mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kita. Yeremia mulai melihat di usia mudanya, dia menerima firman dari Tuhan. Ada hal-hal yang ilahi terjadi dalam hidupnya. Lalu Tuhan katakan, apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Jadi dengan perkataan lain Tuhan berkata begini, engkau tidak pandai bicara. Engkau tidak perlu pandai bicara. Karena apa? Engkau tidak perlu merangkai kata-kata. Tapi kata-kata yang aku berikan kepadamu itu yang engkau sampaikan kepada umat. Jadi seringkali kita pakai pikiran kita. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Bagaimana aku bisa menyampaikan? Loh, kalau kata-katanya sudah ada, itu kan tidak perlu berpikir lagi, saudara. Sampaikan saja dan Tuhan akan bekerja. Makanya Tuhan katakan, jangan takut kepada mereka. Kepada mereka siapa? Mereka yang mau mengecilkan kita. Mereka yang melihat kelemahan kita, jangan takut kepada mereka. Karena apa? Tuhan katakan, aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu, ini yang saya percaya Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Karena ini sama dengan Yesaya 59 ayat 21. Ayat yang ke-9, Tuhan berfirman begini, sesungguhnya
Aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Sama dengan Yeremia 59 ayat 21. Artinya ini yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu Tuhan katakan, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Tuhan tidak peduli keberadaan Yeremia pada saat itu seperti apa. Tetapi pada hari ini keberadaanmu seperti apapun Tuhan tidak pernah peduli. Karena Tuhan peduli kepada firman-Nya. Tuhan hanya memperhatikan kepada firman-Nya. Pada hari ini tidak peduli keberadaanmu seperti apa, tetapi pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan. Tidak peduli apa yang menjadi kendalamu, tapi Tuhan peduli dengan firman-Nya. Karena engkau sudah diangkat atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, maka engkau diberikan kuasa untuk mencabut dan merobohkan. Engkau akan mencabut dan merobohkan segala hal-hal yang jahat, segala kejahatan engkau akan cabut, engkau robohkan. Segala kerajaan-kerajaan duniawi engkau cabut dan robohkan untuk membinasakan dan untuk meruntuhkan semua tembok-tembok yang berasal dari ilah zaman ini. Engkau yang akan runtuhkan dengan perkataanmu, karena Tuhan yang telah memberikan perkataan-perkataan itu. Firman-Nya telah ditaruh di dalam mulutmu dan engkau tinggal melepaskannya saja. Lalu terakhir, untuk membangun dan menanam. Setelah dicabut semua yang tidak baik, setelah diruntuhkan semuanya, engkau yang membangun kembali dan engkau yang menanam kembali. Apa yang ditanam? Benih unggul, benih kerajaan, untuk engkau bisa lepas dari segala sakit, penyakit, dan kelemahan. Dan engkau akan dibangun, dan engkau akan dibangun bukan di atas pasir, tetapi di atas batu karang, di mana Tuhan sendiri yang menjadi dasar hidupmu, dan Tuhan sendiri yang menyertai hidupmu. Maka kemana engkau pergi akan disertai Tuhan, dan orang yang disertai Tuhan tidak pernah akan terjatuh, karena Tuhan sudah memerintahkan malaikatnya untuk memegang tangan kita, jadi kita tidak pernah akan jatuh. Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Sadarilah, ketika kita benar-benar menyadari sepenuhnya, rancangan kita sangat berbeda dengan rancangan Tuhan. Kita akan buang jauh-jauh rancangan kita. Biar rancangan Tuhan dalam hidup kita itu yang terjadi. Awalnya sepertinya nggak mungkin. Yeremia masih muda, tidak pandai bicara. Mau jadi nabi, mana bisa. Kenapa? Karena lihat manusianya. Jangan lihat yang manusiawi kalau berhadapan dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu melihat secara ilahi. Dan Tuhan akan mengerjakannya secara ilahi juga. Tuhan, saya bukan dari keluarga Kristen. Mana bisa saya merepresentasikan Kristus? Itu secara lahiriah. Secara ilahi bisa terjadi. Tuhan yang sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Untuk mencabut, untuk merobohkan, untuk meruntuhkan. Lalu kemudian kita membangun dan menanamnya kembali. Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Dengar saudara, engkau akan mencabut dan merobohkan sesuatu yang tidak baik. Tetapi engkau akan membangun dan menanam sesuatu yang sangat baik. Karena itu berasal dari kerajaan sorga. Karena Tuhan kita diibaratkan sebagai pembangun dan penabur. Maka kita juga harus bisa membangun dan menanam. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia tidak pernah bergerak di luar firman-Nya. Dia bergerak selalu di dalam firman-Nya. Kalau firman Tuhan sudah datang kepadamu, bersiaplah engkau. Yeremia siap atau tidak siap, tetapi itu terjadi dalam hidupnya. Tetapi untuk saudara sekarang ini, lebih baik saudara bersiap. Karena kalau engkau bersiap, engkau lebih yakin ketika engkau melangkah di dalam Tuhan. Tuhan telah menetapkan engkau. Cari firman Tuhan. Pegang firman itu. Tuhan menetapkan engkau menjadi apa. Pegang itu kuat-kuat. Pada akhirnya itu akan terjadi di dalam hidupmu. Dan ketika itu terjadi, bukan terjadi secara manusiawi, tetapi terjadi secara ilahi. Di dalam hidupmu, engkau akan lihat langkah-langkahmu. Ada damai sejahtera. Tidak akan ada kecelakaan. Haleluya. Haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa.
Poin yang kedua, saya baru bicara satu poin, saudara. Poin yang kedua, karena rancangan berbeda, maka jalan kita dan jalan Tuhan juga sangat berbeda. Masih di Yesaya 55 ayat 8. Coba kita baca lagi Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kalau rancangan kita berbeda dari Tuhan, otomatis jalan kita juga berbeda dengan Tuhan. Nah, ini tidak boleh terjadi. Karena kalau jalan kita berbeda dengan Tuhan, artinya kita sedang berseteru dengan Tuhan. Tapi kalau kita jalan di dalam jalan Tuhan, segala berkat surgawi akan Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Nah, saudara jangan berpikir, udahlah beda dikit. Jangan berpikir seperti itu, saudara. Jalannya beda dikit. Saudara ingat tentang Yudas Iskariot. Jadi saya ingat ke situ, saudara. Yudas Iskariot kok mati? Petrus kok enggak mati? Ya, Petrus menyangkal Yesus. Yudas mengkhianati Yesus. Kan ini sama-sama pengkhianat, istilahnya gitu. Sama-sama pengkhianat, sama-sama menyangkal Yesus. Tapi kok Yudas mati? Karena Yudas berdiri di atas dua perahu. Dengar saudara, firman Tuhan berkata, engkau tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Yudas mau pilih dua-duanya. Yesus menyatakan kuasanya, tetapi dia juga mau mengambil keuntungan. Ya, dia berkata kepada imam-imam, berikan dia 30 keping perak. Jadi nanti dia kasih tandanya. Dia cium Yesus. Tujuan Yudas bukan supaya Yesus ditangkap. Ketahuan setelah Yesus ditangkap dia menyesal. Jadi itu bukan tujuannya. Tujuan dia, Yesus ketika mau ditangkap menyatakan kuasanya. Karena Yudas kan sudah melihat kekuasaan Yesus. Ketika dia ada di perahu, ada angin badai. Yesus tinggal bilang, stop, diam, berhenti. Ya, angin taufannya berhenti. Kan Tuhan berkuasa. Nah, Tuhan kan mau memulihkan kerajaan Israel. Ingat, Yudas Iskariot ini keturunan pahlawan. Ya. Jadi dia bukan orang yang pengkhianat. Dia disebut pengkhianat karena dia ada di dua perahu. Kalau saudara punya kecenderungan hati kepada Mamon, sedikit aja. Kan Yudas Iskariot nggak banyak, cuma 30 keping perak, nggak banyak. Tapi sedikit aja, artinya saudara sudah menjadi pengkhianat. Itu sebabnya Yudas Iskariot tidak tahu waktu Tuhan. Sebelum Yesus menampakkan diri kepadanya, dia sudah gantung diri. Sedangkan Petrus dikasih kesempatan untuk dijumpai Tuhan sekali lagi. Sehingga bisa dipertobatkan kembali. Dan apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus, semuanya terjadi di dalam hidup Petrus. Jadi saudara, jalan-jalan kita harus sesuai dengan jalan Tuhan. Enggak bisa, sekarang jalan Tuhan, besok jalannya boleh dong ganti dikit. Kan nanti balik lagi ke tracknya Tuhan. Enggak saudara. Saudara bukan sedang main monopoli yang kalau saudara sudah jalan nanti muter-muter di situ lagi. Ya, tidak. Perjalanan engkau akan terus maju. Bukan nanti muter lagi, masuk penjara lagi. Enggak begitu saudara. Tapi engkau akan terus maju di dalam Tuhan. Terus maju. Yeremia bilang masih muda. Tetapi sampai akhir hidupnya Yeremia menjadi nabi. Apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita itulah yang terjadi. Lalu kalau rancangan kita berbeda dengan rancangan Tuhan bagaimana? Lihat saudara ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab
Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi saudara, maaf saja kalau saudara punya rancangan sendiri, artinya kau orang fasik. Karena Alkitab yang berkata begitu. Orang fasik tinggalkan jalannya, orang jahat tinggalkan rancangannya. Artinya kalau kita masih pegang rancangan kita, kita masuk dalam kumpulan orang fasik. Dengar, ini masa-masa di mana Tuhan sedang mengumpulkan orang-orang benar dengan orang benar. Kalau saudara mau dikumpulkan dengan orang-orang benar, tinggalkan rancanganmu. Masuk dalam rancangan Tuhan. Biar Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Kalau rancanganmu, engkau buang. Engkau ambil rancangan Tuhan menjadi rancanganmu. Maka jalanmu akan berbeda. Karena jalanmu akan sesuai dengan rancangan. Jalan itu sesuai dengan rancangan. Ya. Dan dengar, tidak ada plan B di dalam rancangan Tuhan. Tidak ada rencana cadangan di dalam rencana Tuhan, di dalam rancangan Tuhan. Plan B itu hanya ada di dalam kehidupan pencuri. Ya, kalau pencuri ada plan B. Kalau kita rencana ini nggak berhasil, kita pakai rencana B. Enggak. Kalau Tuhan tidak pernah pakai rencana B. Kenapa? Karena rencana A-nya pasti berhasil. Dia Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Lalu poin yang ketiga. Yesaya 55 ayat 9. Saya sebut dulu poinnya. Bedanya, jadi beda rancangan. Dan rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Dan jalan kita dengan jalan Tuhan. Bedanya seperti tingginya langit dari bumi, sejauh langit dari bumi. Yesaya 55 ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi saudara, rancangan kita sebaik apapun, tetap tidak bisa menandingi rancangan Tuhan. Nah, bedanya itu seperti langit bumi. Jadi selisihnya itu, kalau saudara bisa mengukur tingginya langit dari bumi, nah segitulah perbedaan rancanganmu dengan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan terlalu tinggi. Rancanganmu terlalu rendah. Engkau sudah berpikir tapi dari pengalaman. Apa yang aku rancangkan ini pasti bagus. Engkau cuma tahu bagus. Engkau tidak tahu bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Yang bagus menurut engkau itu pun kira-kira. Bukan pasti. Kira-kira. Ya, ini diperkirakan akan bagus kalau kita melakukan ini. Tetapi kalau kita melakukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan yang ada di dalam kita. Dan jalan kita sesuai dengan rancangan Tuhan itu. Maka masa depan kita bukan diperkirakan menjadi baik. Tetapi masa depan kita pasti terbaik. Haleluya. Jadi rancangan kita itu sangat jauh dengan rancangan Tuhan. Saya percaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Biar Tuhan senantiasa bekerja dalam hidup kita. Saudara mungkin tanya kapan kita harus berubah? Kapan kita harus mengubah? Ayat yang ke-6 dari Yesaya 55 berkata demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi poin yang keempat, tulis saja begini, sekarang adalah waktunya perkenanan Tuhan. Untuk kita dapat menghampirinya. Sekarang adalah waktunya perkenanan Tuhan, untuk kita dapat menghampirinya. Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Saudara tahu, perkenanan itu sangat penting. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, artinya kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan kita kasih karunia. Kalau saudara ingat peristiwa Esther.
ketika Ahasiweros berkenan. Waktu Ester datang ke dalam istana, Ahasiweros berkenan kepada Ester. Dia mengulurkan tongkat emasnya. Karena kalau raja tidak berkenan, Ester harus dihukum mati. Tetapi ketika raja berkenan, sesuatu yang dahsyat terjadi, saudara. Ester sudah lama tidak ada dekat dengan raja. Tetapi pada saat raja berkenan, pada saat Ahasiweros berkenan, saat itu Ester dekat dengan Ahasiweros. Dia bisa makan berdua dengan Ahasiweros. Dan pada saat itulah ada janji dari seorang raja yang pasti bisa dilaksanakan. Yang tidak mungkin gagal. Janji dari seorang Ahasiweros. Dia berkata kepada Ester. Karena dia sudah berkenan kepada Ester. Apa yang engkau inginkan? Apakah engkau ingin setengah dari istanaku? Ataukah engkau ingin setengah dari kekayaanku? Kalau engkau menginginkan itu, akan aku berikan. Oh saudara, perkenanan itu luar biasa. Kalau tidak berkenan, Ester mati. Tetapi ketika terima perkenanan dari Ahasiweros, ini raja di dunia. Ada perkenanan dari Raja Ahasiweros. Ester boleh makan satu meja lagi dengan Raja Ahasiweros. Dia boleh berada dekat lagi. Nah sekarang, raja di atas segala raja. Tuhan kita, Bapa kita. Sedang mengulurkan tongkat emasnya kepada kita. Kenapa? Karena sekarang ini adalah masa perkenanan itu. Sekarang ini adalah waktu perkenanan itu. Dia sedang mengulurkan tongkat emasnya. Dan ketika engkau menerimanya itu, engkau akan masuk bersama-sama. Makan bersama-sama. Artinya akan ada pembicaraan dari hati ke hati. Makan bersama berdua saja dengan raja di atas segala raja. Dan kalau raja di dunia ini bisa menjanjikan setengah dari istananya akan menjadi milik Ester. Setengah kekayaan yang dia miliki, setengah pengaruh dia diberikan kepada Ester. Setengah kuasa dia diberikan kepada Ester. Apalagi raja di atas segala raja. Saudara tahu, kalau raja di atas segala raja hanya memberikan sedikit saja dari kerajaan, maka itu melebihi apa yang dijanjikan oleh Raja Ahasiweros. Dan sekarang, ini adalah masa perkenanan. Di mana Tuhan mengulurkan tongkat emasnya. Dia mengulurkan tongkat emasnya kepada kita. Dia berkenan kepada kita. Inilah masa perkenanan. Ketika masa perkenanan datang, maka Tuhan sama seperti berkata, waktuku available. Kapanpun engkau menghampiri aku akan ada. Dan saya percaya, tongkat emas ini sudah diulurkan kepada kita. Dan kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Dan artinya kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ketika kasih karunia dari Tuhan ada di dalam kita, maka hidup kita dibedakan dari orang-orang fasik. Hidup kita sama seperti Nuh yang dibedakan dari orang-orang fasik pada saat itu. Sementara orang-orang mulai kena banjir. Mulai mati karena tenggelam. Tetapi Nuh ada di dalam bahtera. Inilah masa perkenanan. Apapun yang terjadi di dunia pada saat ini. Ketika kita masuk di dalam perkenanan Tuhan. Maka kasih karunia-Nya akan menyelamatkan kita dari segala sesuatu yang buruk. Karena rancangannya adalah damai sejahtera.
Dia akan membawa kita di dalam bahteranya, di mana di situ ada hal-hal ilahi terjadi dalam hidup kita. Ada mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kita. Di dalam sehari demi sehari, Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Tongkat emasnya sedang diulurkan kepadamu. Kalau engkau mau terimanya, maka sekarang ini Tuhan akan membuka pintu kerajaan. Sorga terbuka untuk engkau, dan kau bisa masuk bersama-sama. Engkau akan melihat Tuhan menyatakan isi hati. Bapa di sorga akan menyatakan isi hatinya kepadamu. Dan ketika engkau melakukannya, maka segala sesuatu yang ada di dalam hatimu, yang engkau inginkan, itu akan dikabulkan. Itu sebabnya pada masa-masa ini saya percaya kuasa doa dinyatakan kembali oleh Tuhan. Kuasa doa dikembalikan. Ketika engkau berseru kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang terbaik itu akan terjadi di dalam hidupmu. Mari mendekat kembali kepada Tuhan. Ambil ranjangan Tuhan. Ambil jalan-jalan dari Tuhan. Maka engkau akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dan secara materi engkau tidak perlu takut. Karena kerajaan sorga sangat kaya. Dunia tidak bisa menandinginya. Tuhan bisa memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Ketika engkau menerima tongkat emas yang diulurkan oleh Tuhan itu, oh, haleluya. Maka kehidupanmu akan berubah. Yang tadinya engkau tidak pernah masuk dalam istana, engkau mulai masuk dalam istana. Yang tadinya engkau tidak pernah mengetahui isi hati raja, engkau mulai mengetahui isi hati raja. Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu. Dan kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada satupun yang manusiawi bisa mengalahkan, bisa menghalangi apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidupmu. Terimalah sekarang ini masa perkenanan itu. Saya percaya waktu perkenanan itu sudah datang dalam hidupmu. Terimalah itu sekarang. Keluarlah dari kelompok orang-orang fasik. Masuklah dalam kelompok orang-orang benar. Terima rancangannya, terima jalannya. Lakukanlah jalan-jalan yang sesuai dengan rancangannya. Dan Tuhan akan memberkatimu dengan berlimpah-limpah. Saya percaya ini waktunya sudah datang. Ini waktunya, ini kairos Tuhan. Oh, ini akan terjadi on time, in his time. Tuhan akan bekerja di dalam waktunya. Dan Tuhan akan terus nyatakan kuasanya, kedaulatannya di dalam hidupmu. Sampai engkau meraih masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Angkat tanganmu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena engkau nyata dalam hidup kami. Biar kami menghilangkan semua rancangan kami. Dan kami mengambil rancanganmu untuk menjadi rancangan kami. Biar engkau bekerja di dalam hidup kami. Sehingga di dalam masa perkenanan ini, engkau yang terus bekerja, menyatakan isi hatimu kepada kami, sehingga kami tahu jalan-jalan apa yang harus kami ambil. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Haleluya.